bersama dengan kami. Ada yang merasakan? Masih mau terus dengan Roh Kudus? Haleluya. Naikkan pujian. Kita buka sama-sama dalam kitab
2 yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Bapa Yahweh. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesua berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Dalam cerita kisah Yesua menyajikan bait suci ada beberapa hal nanti yang kita bahas. Namun yang pertama ini, Yesua menghardik orang-orang yang membuat bait suci itu menjadi seperti pasar. Bait suci itu menjadi seperti sesuatu yang tidak baik, tidak dihargai, tidak dihormati. Tuhan Yesus sangat marah. Pada waktu itu Yesus sebenarnya tahu bahwa hidup ini adalah gereja. Namun secara Torah di masa itu, Torahnya Bapa Yahweh, gereja itu dilihat secara fisik, bukan secara rohani menurut pandangan Yesua. Dan semua yang dilakukan Yesua pasti bertentangan dengan ahli-ahli Torah, orang Farisi, dan semua pengikut-pengikut penyembah Bapa Yahweh saat itu. Mereka sangat tidak setuju dengan apa yang Yesua lakukan. Sepertinya Yesua merubah semua tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, nenek moyang bangsa Yahudi, bahkan sampai keturunan Yesua. Mereka tetap semua melihat segala sesuatu dengan mata jasmani mereka. Sehingga dengan cara itu Yesua masuk dalam cara berpikir mereka. Ia menghardik semua penjual dan penukar kambing, domba, bahkan semua yang berjualan saat itu dalam bentuk apapun. Dia sangat marah dan dia menghardik dengan cambuk. Dia memukul dan mengusir semuanya keluar. Ia masuk dalam cara berpikir mereka dengan melihat bahwa gereja adalah secara fisik. Namun Yesus sendiri mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa gereja adalah hidup kita. Kalau gereja secara fisik saja ia ngamuk dan memukul semua dan mengusirnya, apalagi gereja secara hidup, yakni saudara dan saya. Kalau ada kerusakan dalam hidup kita, bukan hanya karena kita tidak menjaga tubuh kita, makan di tepat waktu, sehingga semua penyakit tidak menimpa kita. Bukan cuma itu saja, kita merusak gereja ini. Tetapi juga dengan semua sikap dan tingkah laku kita, itu adalah menjadi sarang penyamar atau penjual-penjual yang berjualan di dalam bait suci. Secara rohani, bait suci adalah saudara dan saya. Ia juga tidak setuju kalau hidup ini menjadi kotor. Hidup ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh ini menjadi kotor dengan cara berpikir, menjadi kotor dengan perkataan, menjadi kotor dengan semua sikap kita, menjadi kotor dengan menilai semua dengan pikiran yang negatif. Tuhan akan mencambuk saudara dan saya. Sama seperti ia mencambuk semua para penukar yang mengotori bait suci saat itu. Dalam pertama Korintus 3 ayat 16 dan 17 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Elohim dan bahwa roh Elohim diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Elohim, maka Elohim akan membinasakan dia.
Sebab bait Elohim adalah kudus, dan bait Elohim itu ialah kamu. Firman ini sudah lama kita bahas. Namun hari ini Tuhan mau bilang untuk kita semua, jangan coba-coba merusak bait suci, yakni hidup saudara dengan saya, dengan sikap, tingkah laku, dan cara berpikir yang duniawi. Tetapi bersihkanlah hatimu, rohmu, supaya engkau menjadi bait suci yang kudus, yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Sebab hidupmu adalah gereja, hidupmu adalah bait suci. Dan Dia berkata, rohnya diam di dalam kamu. Kalau semua yang ada dalam hidup kita menjadi rusak, menjadi kotor, tidak kudus, mungkin aja ada roh kenajisan, Ia akan mencambuk saudara dengan berbagai cara. Kalau Ia sudah memilih saudara dan saya, ada banyak cara untuk bisa membuat saudara dan saya kembali lagi membersihkan bait suci ini dengan sesuai dengan kebenaran firman Bapa Yahweh. Itu yang pertama yang kita akan bahas hari ini di dalam Yohanes 2 ayat 13 dan sampai 15. Jadi saudara, firman Tuhan bilang yang merusak bait suci, ia akan dibinasakan. Yang bikin hancur, yang bikin berdosa tubuh ini, dia akan diproses Tuhan sampai ia harus kembali kepada rancangannya Bapa Yahweh. Percaya atau tidak, Ia lebih menyayangkan hidup saudara dan saya daripada gedung yang dibuat dari pasir, batu, semen, dan yang lain-lain. Dalam Kisah Para Rasul 7, firman Tuhan katakan begini, aku tidak berdiam di dalam bangunan yang dibuat oleh tangan manusia. Tuhan Yesus tidak berdiam di dalam buatan tangan manusia, tetapi Ia berdiam di dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita berkumpul di sini, Ia hadir, karena firman bilang 2-3 orang berkumpul, Ia hadir. Tapi kalau kita semua keluar dari tempat ini, Tuhan tidak ada lagi di sini. Karena Ia Tuhan, bukan setan yang bergentayangan dalam gedung kosong. Ia hidup di dalam saudara dan saya. Amen. Karena Ia kudus, Ia harus berdiam di dalam tubuh bait suci juga yang harus kudus. Jadi mulai detik ini, kalau ada yang tidak kudus, segeralah kuduskan. Sebab Tuhan berkata, Ia akan menghardik, mencambuk, karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Yang kedua, kita buka dalam Yohanes 2 juga ayatnya yang ke-17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Tuhan Yesus mencintai rumah Tuhan seperti menghanguskan tubuhnya. Ia mencintai hidup saudara dan saya sehingga Ia wafat di kayu salib, berkorban darahnya tertumpah seluruh habis di tiang kayu salib, karena hidup saudara dan saya berharga. Katakan, karena berharga Dia rela memberikan hidupnya supaya saudara dan saya diberi keselamatan, supaya saudara dan saya layak masuk dalam surga, supaya saudara dan saya mengalami kesembuhan, supaya saudara dan saya mengalami mujizat, supaya saudara dan saya mengalami kemenangan, supaya saudara dan saya diangkat derajatnya di permukaan, dan Tuhan melihat saudara dan saya berbeda sebelum kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Itulah yang Yesus lakukan. Dan Dia berkata yang mencintai rumahnya, dan rumahnya adalah hidup saudara dan saya, seperti menghanguskannya. Tandanya sungguh-sungguh Ia mencintai saudara dan saya. Amin. Yesus kudus, harus berdiam di dalam rumah yang kudus. Firman Tuhan untuk saudara dan saya. Yang ketiga, pada ayatnya yang ke-9, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait
dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat kelanjutannya pada ayatnya yang ke-20 bilang begini. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Elohim ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Bangsa Israel, nenek moyang bangsa Israel membangun. Ya, generasi dari keturunan Yakub, Salomo membangun bait suci itu 46 tahun. Tetapi Tuhan Yesus sedang rombak. Kenapa? Dia tidak peduli dengan bangunan-bangunan ini. Dia katakan hanya dalam 3 hari aku akan membangun. Maksudnya apa? Hidup saudara dan saya yang tidak kudus, yang rusak, ada di dalam topik ini bahwa Tuhan Yesus menyajikan bait suci. Hidup saudara yang rusak, Tuhan berkata, aku akan membongkarnya, dan oleh darah Tuhan Yesus, kematiannya 3 hari membuat saudara dan saya hidup di dalam keselamatan. Amin. Maksud dari ayat dia berkata 3 hari aku membangunnya adalah ia membongkar semua kebiasaan buruk kita, ia mengeluarkan semua roh penajisah dalam hidup kita, dari tutur kata kita, dari sikap kita, dari semua yang kita alami. Ia keluarkan semuanya dan ia berkata, oleh keselamatan daripadanya 3 hari ia mengalami kematian dan bangkit, membuat saudara dan saya berkemenangan, hidup dalam keselamatan, hidup dalam kuasa Tuhan, hidup dalam otoritas Bapa Yahweh, hidup berkemenangan, hidup bebas, hidup merdeka dari semua roh dunia ini. Dan dia berkata, saudara dan saya adalah rumahnya, dan dia harus berdiam di dalam saudara dan saya. Untuk itu firman Tuhan datang kepada kehilangan Philadelphia saat ini, kuduskan hidupmu. Kalau engkau tidak menguduskan, ia akan merombak dengan caranya, dan dia akan memakai saudara kembali. Di saat kita semua menyerahkan diri, di saat kita pasrah kepada Tuhan, di saat kita sadar kita salah, aku butuh Tuhan untuk merubah, untuk memulihkan hidupku. Ia akan datang dengan kasih-Nya. Dia berkata, datang, aku membuka tangan, mari masuk dalam pelukanku. Aku berikan jalan yang terbaik. Jalannya adalah keselamatan. Dan saudara, mujizat lepas mujizat akan berlaku atas hidupmu. Katakan, amin. Ya, itu yang Tuhan mau. Kalau tidak mau, ia akan rombak dengan caranya. Firman sudah datang. Yang terima atau tidak terima, urusannya adalah urusan Bapak Yahweh. Amin. Hal yang keempat, ini sangat serius. Kita buka dalam kitab Yohanes 2, ayatnya ke-23, 24, dan 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Hati-hati dengan firman ini. Ini warning bagi kita semua. Lampu kuning untuk saudara dan saya. Bersiagalah untuk rombak apa yang tidak benar dalam hidupmu. Firman berkata begini. Dan sementara ia di Yerusalem hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Ingat, banyak orang percaya dalam namanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Mereka melihat, mereka mengalami, mereka percaya kepada namanya. Mereka juga tahu ini adalah keselamatan. Mereka juga tahu bahwa semua mujizat ada di dalam tangannya. Semua mereka alami, semua mereka terima. Bahkan mujizat depan mujizat mereka mengalaminya. Tapi dengarlah kata Tuhan Yesus. Tetapi
Yesua sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Hati-hati, warning untuk kehilat Philadelphia. Ia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka yang percaya atas namanya, yang mengalami mujizat, yang melihat tanda-tanda terjadi, yang beri kesaksian bahwa ia mengalami mujizat, bahwa ia mengalami keberuntungan, bahwa ia juga terpilih, bahwa ia juga diselamatkan, ia sudah dibaptis, ia sudah ditahirkan, ia sudah dimeteraikan, ia juga mencuci kaki, bahwa Tuhan telah menetapkannya. Dari dasar hatinya ia percaya bahwa ia selamat. Tapi lihat kata firman Tuhan, hati-hati, jangan-jangan Yesua tidak mempercayakan dirinya kepada kita. Warning saudara, jangan sangka kalian mengalami mujizat, jangan sangka melayani di depan sini, jangan sangka buat mujizat, jangan sangka rajin beribadah dari Senin sampai Senin, jangan sangka kalau engkau sudah dibaptis, jangan sangka kalau engkau sudah ditahirkan, jangan sangka kalau engkau sudah mencuci kaki, jangan sangka kalau engkau sudah ditebus. Ketahuilah, hati-hati, jangan-jangan dia tidak mempercayakan dirinya untuk kita. Warning kehilat Philadelphia, warning kehilat Philadelphia, jangan-jangan dia tidak percayakan dirinya untuk kalian. Dengar firman ini beta kaget. Ia tidak mempercayakan diri kepada orang yang sudah mengalami banyak mujizat dan percaya di dalam namanya. Hati-hati saudara, jangan sangka engkau rajin melayani, jangan sangka engkau masih ibadah rajin sekali, tahu-tahunya tidak berkenan kepadanya. Warning untuk kita semua. Dan ia berkata sekali lagi, karena ia mengenal mereka semua. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Rahasia yang paling dalam hatimu, ia tahu. Tidak bisa menjadi penipu, hidup kudus dilihat orang lain. Yesua yang menilai. Amin. Yesua yang menilai saudara-saudara. Kita sudah buang waktu datang, sudah buang biaya, berdandan dengan cantik datang beribadah, memuji Tuhan dengan berlompat-lompat, mengangkat tangan dan meninggikan namanya. Tahu-tahunya ia berkata, aku tidak mempercayakan diriku kepada engkau. Kasihan saudara dan saya, semuanya sia-sia. Keputusannya ada pada akhir. Keputusannya ada pada akhir. Berjuang, tapi sampai di tengah gugur. Berarti Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada. Sekali lagi, waktu kita baca firman ini kita kaget. Connect dengan Matius 7 ayat 21, 22. Firman Tuhan bilang begini, aku sudah mengusir setan dalam namamu. Aku juga sudah membuat mujizat dalam namamu. Aku juga sudah membawa jiwa-jiwa dalam namamu. Aku sudah membawa semua orang untuk datang kepadamu. Tapi firman Tuhan bilang, hanyalah engkau si pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Berarti bukan kita percaya saja kepada Tuhan, tapi apakah Tuhan percaya saudara dan saya? Layak atau tidak Tuhan percaya saudara dan saya masuk dalam surga, masuk dalam samai. Mari mulai dari hari ini pulang dan koreksi kita masing-masing. Kita merasa rugi kalau keputusan pada akhirnya neraka menjadi bagian kita. Ayat 25 bilang begini,
Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Yang perlu orang bilang, dia itu salah, dia itu bikin dosa, dia ini yang jujur, dia ini tukang cerita orang, dia ini suka menyakiti orang, dia suka membuat orang mundur. Tidak perlu kita menyaksikan satu dengan yang lain menunjuk, karena ia sendiri tahu. Yang tersembunyi, yang berbisik-bisik firman Tuhan, dan ia tahu. Bisa palente bersama pun di tempat ini, ia tahu. Saya perlu kalian bersaksi tentang siapapun di sini. Saya perlu Tuhan lebih tahu sampai kedalaman hati. Amin. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Melayani dengan sungguh-sungguh ia tahu. Melayani dengan setengah-setengah ia tahu. Memberi hidup sungguh-sungguh ia tahu. Memberi hidup setengah-setengah ia tahu. Yang ada yang tertutup. Pada akhirnya yang menilai, yang menentukan keputusan akhir yang masuk surga sama Tuhan yang melihat, bukan manusia. Tuhan yang punya keputusan, senangkan dia. Bagaimana kita bisa menyenangkan dia? Kalau sesama kita tidak saling bisa menyenangkan satu dengan yang lain. Apalagi ia yang tidak kelihatan. Sementara yang menilai saudara dan saya hubungan sesama. Ini yang Tuhan mau bagi kehidupan Philadelphia. Jangan sampai Yesus tidak mempercayakan dirinya untuk saudara. Kami masing-masing yang bisa tahu di mana tempat kita. Hari ini firman sudah datang. Ia sangat mengasihi kehidupan Philadelphia. Muliakan hidupmu. Muliakan Tuhan lewat hidupmu. Supaya dunia melihat ia ada di dalam. Karena di luar sana mereka tidak bisa melihat. Dia butuh saudara dan saya untuk dunia melihat ia ada di dalam hidup saudara dan saya. Untuk itu ia mau kuduskan hidupmu sebagai gereja yang kudus, supaya ia hidup di dalam saudara dan saya sebagai bait suci yang kudus. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada kata terlambat. Sebelum pintu anugerah tertutup untuk bangsa-bangsa di luar, beta sing tahu sekarang sudah tutup atau belum? Karena Israel sudah menerima Yesus. Keselamatan akan berbalik kepada Israel. Berarti kuota orang percaya di luar Israel sudah full, sudah pas. Berdoalah supaya kesempatan ini masih ada dan berlaku bagi saudara dan saya. Jangan-jangan pintu anugerahnya telah tertutup. Kalau masih ada, pulihkan hidupmu di dalam tangan Yesus. Amin. Pulihkan hidup. Yesus menunggu saudara dan saya. Kata firman Tuhan kemarin waktu Mama Mona ulang tahun, di dalam kitab Amsal 23 ayat 26. Bapak Yahweh bilang begini, hai anakku, berilah hatimu kepadaku. Bapak Yahweh seperti meminta, berilah hatimu kepadaku. Itu saja yang dia minta. Tetapi hati kita kalau sudah kotor, tidak ada kerinduan lain dalam hati Bapak Yahweh selain ada jiwa yang datang kepadanya. Dan seharusnya saudara dan saya punya kerinduan hati sama seperti Yesus, merindukan jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa memberi hatinya kepada Tuhan Yesus.
Ini yang Tuhan mau bagi kehidupan. Zaman sekarang berjalan. Langit akan hancur, bumi akan hancur. Firman Tuhan bilang bumi di mana kita tinggal akan hilang. Bahkan kami pun akan lupa di mana tempatnya. Dan akan ada bumi baru, yang itu Yerusalem baru, kota kudus yang turun dari surga. Hati kami rindu ada di Yerusalem baru, kota kudus itu. Amin. Kami semua rindu ada di situ. Amin. Kalau rindu, selama kesempatan ada, beri hatimu. Ia cuma katakan, hai anakku, satu persatu nama-namanya ia katakan. Hai anakku Evi, hai anakku Ibu Ida, hai anakku Alfred, hai anakku Sela, hai anakku Sylvia, hai anakku Salome. Beri hatimu kepada itu saja yang dia tuntut. Jangan lagi kotori hatimu. Kuduskan hidupmu supaya ia berkenan hidup di dalam hati. Katakan amin. Saya minta tim musik naik, kita menyanyikan pujian Oh Yerusalem baru. Kami rindu ke sana. Kami rindu, amin. Semua rindu datang ke Yerusalem. Oh